Kericuhan terjadi antara petugas keamanan dengan mahasiswa saat aksi unjuk rasa pelantikan anggota DPRD terpilih di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Massa bersih tegang dengan polisi karena dihadang saat akan masuk ke lingkungan gedung DPRD di Jalan R.E. Marta Dinata. Namun barikade keamanan berhasil menahan kelompok mahasiswa. Mahasiswa berusaha menyampaikan aspirasi diantaranya soal pemerataan pendidikan dan optimalisasi anggaran. Situasi kondusif setelah mahasiswa dan polisi melakukan dialog. Ya, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pasangan suami istri menjadi korban penyiraman air keras ketika berboncengan sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas nampak sepasang suami istri yang tengah berboncengan diikuti dua orang yang juga berboncengan mengendarai sepeda motor. Sesaat kemudian, kedua pelaku menghadang korban dan langsung menyiramkan cairan berupa air keras. Usai menyiramkan air keras, kedua pelaku melarikan diri dengan memutar balik kendaraannya. Korban yang mengalami luka bakar merintih dan meminta pertolongan warga. Warga yang berada di sekitar TKP pun langsung menolong dengan menyiramkan air ke tubuh korban. Saat ini, kasus penyiraman air keras tersebut tengah ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Sebuah mobil box di Jombang, Jawa Timur menabrak puluhan pelajar SMA yang sedang antri menyeberang menuju sekolah mereka. 4 pelajar dan seorang anggota polisi menderita luka-luka. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi mobil box mengantuk saat berkendara. Dalam video amatir nampak kepanikan warga saat menolong para korban yang tertabrak mobil box di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. 4 pelajar SMA Negeri 1 Bandar Kedung Mulyo dan seorang anggota polisi yang hendak menyeberangkan para pelajar menderita luka-luka. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang serta Rumah Sakit Kertosono. Sedangkan korban luka ringan langsung dipulangkan. Menurut saksi mata, mobil box yang dikemudikan Husnul Sulistiono melaju cukup kencang dari arah Surabaya menuju Nganjuk. Saat tiba di TKP, mobil tiba-tiba berbelok ke sisi kiri hingga menabrak puluhan pelajar yang sedang mengantre untuk diseberangkan oleh anggota polisi. Kita kan pekerja itu menyeberangkan anak-anak sekolah, terus kita belum sampai menyeberangkan, itu ada mobil box dari sebelah utara, tahu-tahu itu sudah langsung bentuk setir kiri gitu lah, banting setir kiri, terus menghantam anak-anak sama bapak polisi itu tadi. Ada berapa orang saat itu Pak yang sedang antri nyebrang? Yang ngantri ya sekitar ada 20 sampai 50 anak. Terus yang tertabrak berapa orang? Yang ketabrak itu yang siswa 4 anak, bapak polisinya 1. Satpam sekolah menduga pengemudi mobil box dalam kondisi mengantuk saat berkendara. Anggota Satlantas Polres Jombang masih memeriksa sopir mobil box tersebut. Ya, sementara itu pemirsa, polisi telah menetapkan pendeta bernama Hendrianto Ujari sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri. Berbekal kamera CCTV inilah polisi akhirnya mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan oknum pendeta Herianto Ujari sebagai tersangka. Ia tega menganiaya istrinya dan disaksikan anak-anaknya sendiri. Selain rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial itu, polisi juga mengamankan barang bukti lain seperti pisau dapur dan daster yang digunakan korban saat KDRT terjadi. 2 September 2024 kita sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka, ya, tersangka atas nama HU.
Pasca ditetapkan sebagai tersangka, sang pendeta pun langsung ditahan. Korban kini dalam penanganan tim psikologi untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Rumah Sakit Medistra akan memberikan klarifikasi perihal viral larangan penggunaan hijab bagi dokter dan juga perawat di rumah sakit tersebut. Sebelumnya beredar di media sosial bahwa ada satu tenaga medis yang merasa keberatan soal larangan penggunaan hijab yang diunggah dalam bentuk surat. Media sosial beberapa hari terakhir dihebohkan dengan postingan yang memuat surat seorang dokter wanita, Tiani Kartini. Tiani, yang merupakan dokter spesialis, mengundurkan diri dari Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan akibat tak setuju dengan adanya kebijakan soal berjilbab. Sebagai bentuk protes pada kebijakan Rumah Sakit Medistra, ia mengunggah postingan yang disertai dengan surat pengunduran dirinya. Tiani juga melayangkan surat protes ke rumah sakit tersebut. Isinya mempersoalkan proses perekrutan dokter umum dan perawat yang juga meliputi pertanyaan apakah bersedia melepas jilbab bila diterima bekerja di Rumah Sakit Medistra. Menurut Tiani, imbauan untuk tidak berjilbab terutama diperuntukkan untuk perawat dan dokter umum di rumah sakit tersebut. Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis menegaskan agar pihak rumah sakit mengklarifikasi perihal beredarnya larangan berhijab. Itu adalah permintaan. Saya minta hanya diklarifikasi pihak rumah sakit, karena kami baru mendapatkan informasi sepihak. Tapi saya meyakini kebenaran informasi itu karena ada surat resmi dan ditandatangani, sehingga pihak yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan suratnya. Oleh karena itu, tetap kita minta ada tabayun di rumah sakit itu tentang benar dan tidaknya. Kalau itu benar, maka tetap jelas ini adalah melanggar terhadap konstitusi kita tentang kebebasan menjalankan ajaran agama. Menanggapi hal ini, pihak Rumah Sakit Medistra akan menggelar konferensi pers. Sementara itu pemirsa, salah seorang dokter spesialis di rumah sakit milik Pemkot Medan terbakar emosi karena salah seorang pasiennya meninggal dunia akibat kehabisan obat di rumah sakit. Sementara Wali Kota Medan, Bobi Nasution akan menyelidiki keluhan dokter tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pasien aku exit, meninggal dia. Tuh kenapa kalian? Karena nggak ada obat. Aku kadang-kadang pusing juga kalau lihat rumah sakit ini, ya kan? Tolonglah Pak Bobi, sebab Bapak maju apa ini, pilgub ini, tolong beresin rumah sakit. Aduh, pening kali kepala aku coba. Udah 2 pasien aku exit. Mungkin malu aja. Rumah sakit kayak gini masa. Seorang dokter spesialis di RSUD Dr. Pirna di Medan tidak kuasa menahan emosi setelah seorang pasien yang dirawatnya meninggal dunia karena ketiadaan obat di rumah sakit tersebut. Mana? Luapan amarah dokter bernama Suroso terhadap kondisi rumah sakit itu berujung viral di media sosial. Kamu punya berapa? Balik. Namun dokter tersebut tidak menyebutkan kapan pasiennya meninggal dunia. Ia menambahkan kondisi serupa telah terjadi sebelumnya, di mana pasien meninggal dunia akibat kekurangan obat di rumah sakit milik Pemkot Medan tersebut. Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution akan melakukan pengecekan ketersediaan obat di Rumah Sakit Pirngadi. Saya rasa dari sisi keuangan, ya kami dari pemerintah, dari sisi keuangan untuk dana kesehatan, kami tidak pernah main-main di situ. Untuk masalah stok, kita juga selalu sampaikan, bahkan masalah gudang dan segala macam kita selalu rutin untuk minta selalu dicek, bahkan obat-obat yang dibeli, jangka kadaluarsa selalu kita minta diperhatikan betul. Menantu Presiden Jokowi juga akan mengambil tindakan tegas jika ada kelalaian dari pihak manajemen rumah sakit. Kita beralih ke berita politik. Sederet selebritas dan pesohor di tanah air memastikan diri maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Mereka mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota di berbagai daerah.
Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak yang digelar tahun ini turut diramaikan dengan kehadiran sejumlah nama pesohor di tanah air. Setidaknya ada belasan publik figur yang sudah mendaftarkan diri untuk memperebutkan posisi wakil gubernur, bupati, wali kota hingga wakil bupati dan wakil wali kota di sejumlah daerah. Di Jakarta, ada nama Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Pramono Anung. Pemeran Sidul anak sekolahan ini sebelumnya pernah menjabat gubernur Banten pada periode 2015-2017. Penyanyi jebolan kontes dangdut Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI juga ikut bertarung dalam kontestasi pilkada tahun ini. Gita maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Di Jawa Barat, Gita KDI akan bersaing dengan presenter Ronald Surapraja yang juga maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Kontestasi pilkada di level kabupaten dan kota juga ikut disemarakan dengan kehadiran sejumlah calon dari kalangan selebritas. Artis sekaligus petana Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan kembali maju dalam kontestasi pilkada 2024. Hengki yang merupakan kader PDI Perjuangan kali ini dipasangkan dengan Ade Sudrajat. Keduanya diusung oleh PDIP, Nasdem, Partai Buruh, Perindo, dan P3. Selain itu, ada nama Diva Indonesia, Krisdayanti yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kota Batu, Jawa Timur. Krisdayanti bersama Kresna Dewanata menyatakan siap bertarung dengan dua pasangan calon wali kota Batu lainnya. Nama lain yang ikut adu nyali dalam kontestasi kali ini antara lain Luki Hakim yang maju sebagai calon Bupati Indramayu, kemudian Sahrul Gunawan sebagai calon Bupati Bandung, serta Vicky Prasetyo yang maju sebagai calon Bupati di Kabupaten Pemalang. Menariknya ada beberapa nama artis yang maju bertarung di daerah yang sama. Hengki Kurniawan, Ali Syakib, Richie Ismail alias JJ Govinda, dan Gilang Dirga akan bersaing memperebutkan posisi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Selain itu ada nama presenter kondang Ramzi yang memantapkan diri untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Cianjur. Di Cilacap, Jawa Tengah ada nama penyanyi Vicky Su yang memastikan diri maju sebagai calon Wakil Bupati. Maraknya kalangan artis yang merambah kontestasi menuju jabatan kepala daerah sepertinya akan menghadirkan panggung simbolik hiburan ke panggung politik praktis. Dalam konteks ini, popularitas yang telah mereka miliki akan menjadi daya tarik sendiri. Pertanyaannya, akankah kehadiran para pesohor di panggung pilkada ini hanya sekedar gimmick atau mereka memang memiliki kapasitas mumpuni untuk dipilih? Viral di media sosial, 78 makam Kali Cutang yang berada di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah, dibongkar paksa oleh warga. Pembongkaran tersebut dilakukan oleh warga karena dianggap sebagai makam ulama dan wali fiktif atau palsu. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan detik-detik saat warga desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah, bersama para tokoh masyarakat membongkar makam ulama dan wali yang diduga fiktif atau palsu. Pembongkaran tersebut pun dilakukan lantaran banyaknya laporan dari warga sekitar bahwa ke-78 makam ulama dan wali yang berada dalam satu komplek tersebut palsu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya dan pembuktiannya secara ilmiah. Menurut salah satu tim pembongkar makam Kali Cutang, untuk melakukan pembuktian, diterjunkan tim untuk melakukan serangkaian penelusuran fakta-fakta yang ada. Namun, tim tidak menemukan bukti pendukung bahwa dalam wilayah tersebut pernah tinggal atau dijadikan sebagai makam ulama. Menurut keterangan salah satu tim pembongkar makam, awalnya makam tersebut merupakan sebuah lahan kosong milik desa pada tahun 2022 lalu. Penemuan puluhan makam ini hanya berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat melalui pendekatan spiritual tanpa didukung oleh kajian ilmiah dan bukti kesejarahan yang ada di sekitar lokasi. Awal mula dari laporan masyarakat bersama mantan kepala desa yang dulu bahwa tanah tersebut bekas kolam ikan untuk penunjang stunting. Kemudian pada tahun 2022, ke waktu sudah berganti kades, menjadi makam wali katanya. Tetapi beriringan berjalannya waktu, kita ada data, kita ada dokumen-dokumen
ternyata makam tersebut abal-abal dan sudah terbukti di Sekda waktu itu tahun 2022. Usai melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan para ahli sejarah, warga bersama Koramil setempat serta tim penelusuran menyatakan bahwa 78 nisan yang berada di komplek pemakaman Kalicutang diakui sebagai makam palsu para ulama dan wali. Lokasi tersebut pun dihancurkan dan ditutup agar masyarakat tidak kembali datang ke makam palsu tersebut untuk berziarah. Viral, 2 warga Sidoarjo pamer selfie. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, 2 orang penumpang penerbangan dari luar negeri terindikasi suspek monkeypox atau wabah cacar monyet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setiap penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta kini harus mengisi aplikasi Satu Sehat Health Pass dari negara asal. Langkah tersebut merupakan pengetatan pemeriksaan penumpang menyusul penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta juga menambah petugas dokter jaga menjadi 60 orang yang siaga 24 jam. Mobil laboratorium bergerak juga bersiaga di terminal-terminal internasional untuk gerak cepat pemeriksaan sampel swab kepada penumpang yang terindikasi suspek monkeypox. Sejak pengetatan pemeriksaan diberlakukan pekan kemarin, sudah ada 2 penumpang yang suspek monkeypox. Pemeriksaan langsung dilakukan dengan hasil negatif. Sampai dengan dari mulai tanggal 29 sampai sekarang, kemarin itu kita ketemu ada 2 suspek, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, setelah itu diambil swab dan hasilnya negatif. Gitu. Ada berapa petugas Bu yang disiapkan di pengetatan ini Bu? Di pengetatan ini di terminal 3 Inter itu ada 10, di terminal 2 F itu ada 10. Prosedur penanganan juga sudah ditetapkan. Setiap penumpang terindikasi monkeypox nantinya dirujuk langsung ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Pemirsa, 2 warga Sidoarjo pamer senjata api berikut amunisinya di media sosial. Pamer atau bahasa kerennya flexing tersebut berujung pada penangkapan oleh polisi. Polisi juga menyita barang bukti senjata api dan amunisi yang dipamerkan. Mentang-mentang bisa beli senjata api, membuat 2 orang dalam video ini sombong memamerkan senjata yang tak jelas izin kepemilikannya itu. Tentu kepongahan membuat mereka pamer di media sosial dan langsung viral seketika. Dalam waktu singkat, polisi Sidoarjo, Jawa Timur mengendus video viral itu. Polisi juga dengan cepat menangkap 2 pria dalam video. Mereka adalah W, 55 tahun warga Karanggayam, dan S alias E, 49 tahun warga desa Tebel, Gedangan. Keduanya adalah pemilik dan penyimpan senjata. Dari 2 senjata yang dipamerkan di media sosial, 1 merupakan pistol lengkap dengan 6 amunisi dan 1 lagi adalah airsoft gun. Yang 1 itu setelah kita cek sama-sama itu bukan senjata api, tapi airsoft gun. Namun demikian itu pun kita amankan. Ada indikasi mabuk dia pamer senjata. Motifnya dan? Motif masih kita lakukan pemeriksaan, kita akan update melalui rilis lebih lanjut oleh pimpinan. Kedua pelaku ini warga Sidoarjo atau bagaimana? Sementara itu 2 orang lainnya yang muncul dalam video kini diperiksa sebagai saksi. Izin kepemilikan senjata api tersebut juga sedang diselidiki. Kita ke berita lainnya pemirsa, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Paus Fransiskus menunjukkan betapa kesederhananya. Paus Fransiskus dan rombongan juga menggunakan pesawat komersil dalam kunjungan ini.
Selasa siang, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Paus Fransiskus disambut sejumlah menteri, diantaranya Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono. Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Suta dengan pesawat komersil ITA Airways Z400 berbendera Vatikan dan Indonesia sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas memuji kesederhanaan Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik ke Asia Pasifik ini. Menak pun berharap Paus Fransiskus menyaksikan bagaimana keragaman yang ada di Indonesia terpelihara dengan baik. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan Tahta Suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana, gitu. Dan ini patut untuk dicontoh, saya kira itu. Ini tunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda, banyak sekali agama, banyak sekali keragaman, ya, latar belakang, tapi kita bisa tetap satu, diversity in unity lah gitu, kira-kira gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau, dan saya kira tidak banyak negara yang memiliki keberbedaan seperti Indonesia. Dan ini pesan baik saya kira, dan kami berharap beliau Paus Fransiskus ini menyaksikan gitu ya bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik. Gitu. Setibanya di Indonesia, Paus Fransiskus dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Paus Fransiskus selaku pemimpin umat Katolik dunia melakukan perjalanan apostolik ke Asia Pasifik di September 2024. Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi 4 negara, meliputi Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjunginya. Sementara itu pemirsa, PT Pindad Bandung telah memproduksi 1 kendaraan maung berwarna putih untuk dipakai oleh Paus Fransiskus saat kunjungan ke Indonesia. Inilah mobil maung MV3 buatan Pindad yang akan digunakan saat kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air 3 September hingga 6 September 2024. Kendaraan maung sudah selesai diproduksi dan sudah diserahkan ke Pas Pampres beberapa hari yang lalu di Jakarta. Kendaraan tersebut menggunakan basis maung MV3 tangguh yang sudah disesuaikan dan dimodifikasi. Dengan diberi atap kabin 1 bangku di tengah dan 2 di samping untuk pengawalan pengamanan. Kendaraan maung sendiri nantinya akan dipakai pada misa di Gelora Bung Karno. Pemirsa, beragam peristiwa yang terjadi di penjuru belahan tanah air telah menjadi sorotan sepanjang hari. Sebagian diantaranya kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman sebagai berikut. Seorang pria tewas setelah ditembak orang tak dikenal di Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut pihak keluarga korban, sebelumnya pamit kerja untuk menagih gajinya yang belum dibayarkan. Kasus ini masih dalam penyidikan polisi, termasuk untuk menemukan teka-teki siapa dan apa motif di balik pembunuhan korban. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di halaman Puskesmas Woha, Kabupaten Bima, NTB. Pria tersebut diduga meninggal seusai ditelantarkan pihak Puskesmas. Pasien sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas, namun petugas memindahkan korban keluar ruang inap karena dianggap banyak tingkah dan mengganggu kenyamanan pasien lainnya. Namun pada Jumat malam saat petugas akan memeriksa, pasien sudah dalam kondisi tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Bima telah menurunkan tim inspektorat untuk menyelidiki kasus ini. Seorang mahasiswa baru di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas setelah mengikuti kegiatan masa pengenalan di kampusnya.
Korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan tembok dari lantai atas saat akan absensi pulang kegiatan ospek. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya mahasiswa tersebut. Polisi juga sudah memanggil para saksi termasuk ketua panitia kegiatan. Pemirsa, warga Guranganyar Cerme Gresik rela berdesakan berebut gunungan demi mendapatkan aneka buah-buahan segar. Acara sedekah bumi ini selain diyakini mendatangkan berkah, juga untuk melestarikan warisan nenek moyang. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Inilah suasana kemeriahan sedekah bumi warga desa Guranganyar, Cerme Gresik sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah dan sekaligus merayakan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Puluhan ibu-ibu, anak-anak, remaja hingga orang dewasa beramai-ramai berebut mendapatkan isi gunungan buah-buahan dan aneka makanan usai diarak keliling desa. Warga yang takut tidak kebagian rela berdesak-desakan untuk mendapatkan buah dan sayur segar yang diyakini mampu mendatangkan berkah. Saking antusiasnya bahkan salah seorang remaja yang nekat memanjat gunungan nyaris terjatuh saat berusaha mengambil isi gunungan buah-buahan. Saryadi, Kades Guranganyar mengatakan acara sedekah bumi yang diikuti ribuan warganya itu untuk melestarikan tradisi leluhur yang telah berlangsung turun-temurun. Biar katanya warga itu biar bisa sejahtera lebih banyak. Untuk tahun depan mudah-mudahan kegiatan sedekah bumi ini bertambah semarak. Sebelum gunungan diperebutkan, ribuan warga Gurang Kulon, Gurang Wetan, dan Dalean menggelar kirap budaya dan arak-arakan tumpeng gunungan raksasa keliling desa. Bahkan, agar semakin meriah, warga mengenakan aneka busana Nusantara seperti baju adat Jawa, Bali, dan membawa ogoh-ogoh sambil diiringi alunan musik dangdut Melayu.